Halo teman-teman, balik lagi di channel Valafrin. Hari ini gue mau nge-review motor. Motornya Suzuki Skywave tahun 2010. Nah, di sini ada motor ini udah dimodifikasi. Gak banyak sih, tapi ya buat harian, buat nongkrong, udah oke. Buat meet up, buat kontes juga oke lah. Nah, gue juga bakal bahas sedikit kekurangan, kelebihan dari Suzuki Skywave ini. Pokoknya ikutin terus video gue. Oke guys, ini motor Suzuki Skywave yang mau gua review. Pertama gua review mungkin dari luarnya dulu. Di sini motornya udah gua repaint full body, body kasar, body halus sudah gua repaint. Untuk body halus semua full body gua cat di bengkel Galaxy Garage Project. Ada di Cikunir Raya, Bekasi. Nah di sini ada warna abu-abu sama hitam. STNK-nya hitam ini motor. Nah untuk abu-abunya gue pakai Color King. Gue ngambil warna dari mobil Mercy. Untuk hitamnya gue pakai Color King juga. Gue ambil dari Toyota Innova Zenith. Nah kalau perhatiin ada siralik-siraliknya, glitter-glitter. Nah tuh. Nah, ini gue juga tambahin siralik juga di pernisnya. Pernisnya gue pakai Second HS. Jadi pas mernis dicampur sama siralik. Jadi ada efek-efek siraliknya juga nih. Yang abu-abunya juga ada, cuma abu-abu nggak terlalu utara. Terus gue repaint juga kaki-kaki. Velg gue repaint orange candy. Terus sama arm. Nah ini velgnya kenapa gue cat orange? Tadinya gue pengen velg CNC, cuman nyari buat Skywave susah. Akhirnya gue nyamain sama shockbreaker gue nih. Ada bahan CNC warna orange. Nah gue sama-samain. Jadi untuk body full gue ngecat di Galaxy Garage Project. Terus kaki-kaki, velg dan arm gue ngecat di bengkel AS Workshop. Lanjut teman-teman, untuk aksesoris di sini gue speedometer gue custom, gampang kok, ini di online shop banyak. Speedometer gue custom, terus cakram gue pakai yang ukuran 300 merek PSM. Kalipernya gue pakai Nissin Samurai, berikut bracket kalipernya ada CNC. Agak susah sih nyarinya nih dan bikinnya. Terus selang rem gue pakai TDR. Bracket selang remnya juga gue pakai CNC. Nah, baut body, baut CVT gue hampir 100% full semua stainless. Hampir stainless semua. Buat CVT juga. Terus gue pakai tabung selang hawa mesin. Kemudian karpet deck custom yang model Mi, temperatur digital juga. Ada aki, ada suhu mesin, gantungan barangnya RM. Kemudian tutup kipas mesin model spinner. Nah, terus master remnya gue pakai Nissin yang 14 mili set kanan kiri. Terus tabung minyak rem gue pakai Respro. Nih guys, hand grip gue pakai RCB tipe HG77. Menurut gue nih nggak licin dan nggak gerah juga di tangan. Kemudian shockbreaker belakang gue pakai Red It. Red It-nya yang tipe 86 ukuran 310. Cuman untuk ke Skywave gue harus ngerubah bagian bawah. Bautnya ukuran lubang bautnya gue gedein.
karena ini gue pakai punya apa kemarin ya, Vario atau Aerox gitu, gue lupa. Jadi bagian bawah aja. Gearbox speedometer pakai CNC, berikut baut Asoda. Terus spion gue pakai Vario yang tangkai pendek. Nah itu speedometer gue nggak aktif ya, nggak jalan, karena gue ganti yang CNC. Terus lanjut lagi kita ke bagian lighting, perlampuan. Di sini gue pakai billet ala-ala tapi ya pakai iBridge yang 2,5 in, tapi terang kok, serius. Terus lampu-lampu, nah sorry nih, ini ada PR aja nih motor, gebrakannya ada aja. Sennya copot. Terus ini full LED sennya, berikut flashernya yang bisa disetting. Oh kan, lampu belakang gua pakai yang running 12 mode. Kemudian kayaknya itu aja ya bagian pelampuan, belum ada yang di-upgrade lagi. Nah teman-teman, sekarang yang terakhir di sektor mesin. Nah, motor ini udah gue bore up ya, tapi masih harian. Oh, dari sini kelihatan nggak ya? Jadi gue udah naik 58, sehernya pakai NPP, terus gue udah porting polish juga, terus karbu gue pakai PE 28, noken as dan pernya gue ganti, CDA gue pakai BRT yang dual band. Ini udah gue pasangin saklar, kelihatan nggak ya? Udah saklar di sini. Nah itu saklar. Jadi ada dua settingan. Kalau teman-teman lagi nyantai atau mau sedikit narik, ada dua settingan. Terus coil gue pakai Suzuki A100, biasanya sebutannya tuh RM Jowo kalau nggak salah deh. Suzuki A100, nah itu pengapiannya gede. Busi gue pakai NGK Iridium, kabel busi dan cangkoknya pakai KTC. Gas spontan gue pakai YZ. Kemudian knalpot gua yang standarnya orinya, terus gua bobok Sarfull, leherannya stainless ukuran 26. Terus untuk CVT pulinya gua custom 13.8, kerok rumah roller juga, mangkok ganda gua bolong-bolongin, gua kartel, kampas ganda kayak yang karbon RX7. Nah teman-teman kalau misalkan susah nyari kampas ganda karbon, nggak harus pakai punya Hayate, ganti tatakan Hayate. Sekarang ada merek RX7 ngeluarin kampas ganda karbon untuk Suzuki Skywave dan Spin. Tapi harganya ya lumayan sih menurut gua. Tapi nggak apa-apa, daripada harus ganti tatakan Hayate, lebih lumayan lagi harganya. Terus versi VT gue pakai 2000, persentrinya Beat. Jadi motor gue ini nggak gerung, gerungnya di tengah. Kalau gue udah jalan, terus gue nahan, gantung RPM, nah itu bisa agak gerung tuh, baru buka lagi, tarik lagi. Nah untuk bagian permesinan ini, dari mesin, gue ngebore up, gue ganti karbu, gue main CVT, semuanya gue nyeting di bengkel AJM Scooter di Wisma Asri Bekasi Utara. Buat teman-teman yang di wilayah Bekasi, yang pakai motor Skywave, Spin, atau motor-motor Matic lainnya yang pengen main-main di permesinan tapi masih aman, gua rekomendasiin juga ke bengkel AJM Scooter ini. Pokoknya bengkelnya worth it lah. Oke teman-teman, tadi juga kan gue sempat bahas, gue bakal bahas kelebihan dan kekurangan dari motor Skywave ini. Menurut gua Suzuki Skywave ini motor yang nyaman karena shockbreaker dia belakang 2. Motor dia juga berat, untuk stabilan dia lebih stabil. Gue pakai 2 motor kan, untuk sehari-hari gue pakai ya merek sebelah lah, dan yang 160. Terus gue pakai ini juga ada. Menurut gue kalau untuk nikung, untuk kenyamanan, ini sedikit lebih nyaman Skywave. Tapi motor ini berat. Positifnya motor lebih stabil, tapi kalau untuk kita parkir atau selap-selip dia agak berat.
Kemudian motor ini minusnya adalah boros. Standarnya Skylife 125 itu karbu menurut gue boros. Makanya kenapa gue bore up, biar sekalian boros dan ada tenaganya. Kalau standarnya boros, tenaganya ada, tapi untuk spesifikasi mesin 125 cc dibandingkan dengan sekarang agak sedikit tertinggal. Makanya akhirnya motor ini gue bore up biar lebih bertenaga. Boros tapi bertenaga. Nah teman-teman, sama satu lagi, untuk spare part motor Suzuki Skylife ini banyak yang bilang agak susah. Tapi di zaman sekarang ada online shop, kayaknya sekarang agak lebih mudah. Tapi memang kita untuk memastikan part itu ori atau tidak agak sulit. Kalau untuk partnya sendiri di online shop cukup banyak. Itu aja sih menurut gua kekurangannya dari Suzuki Skylife ini. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu review gua untuk Suzuki Skylife ini. Kalau ada yang kurang-kurang dari kekurangan atau kelebihan Suzuki Skylife ini, boleh tambahin di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang kurang, ada teman-teman yang lebih rasain, oh dia begini loh, oh tapi dia begini loh. Nah boleh komen di kolom komentar buat saling info ke teman-teman yang lain. Segitu dulu review dari gua. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat dan sehat selalu dan sukses selalu. Bye. Damn, I ain't been broke in a minute. Don't get it fitted. Toe off the bow in a Bentley. Fucking your hoe in a kidney. Fuck up the city. I do not dance or jiggy. Gun is tucked under this Fendi. I like it, I spin it. I just came right out the jewelry, the ice on my neck and my wrist and my fist. I ain't